Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk materi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses terintegrasi dimulai dari merumuskan, oke, merumuskan, memformulasikan, melaksanakan atau mengimplementasikan sampai dengan mengevaluasi. Kalau kita bicara manajemen strategi itu sebenarnya hanya ada tiga. Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa memformulasikan, itu ada dua syarat yang harus kita lakukan. Oke? Bagaimana kita bisa menyusun, memformulasikan sebuah strategi, harus diawali dengan namanya analisa eksternal dan analisa internal. Nanti di materi berikut kita akan bahas secara lebih spesifik. Di analisa internal itu apa saja yang harus kita perhatikan. Oke? Di analisa eksternal apa saja yang harus kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan bersaing. Oke? Kita tahu bahwa sekarang itu zaman di mana perusahaan yang bisa eksis, perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing. Perusahaan yang tidak memiliki keunggulan bersaing itu akan sulit untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Makanya salah satu sekarang tujuan dari setiap perusahaan, entitas apapun itu, ketika entitas itu berdiri, maka salah satu tujuan yang harus ditetapkan oleh dia adalah bagaimana caranya perusahaan dia bisa memiliki keunggulan bersaing dalam rangka apa? Bertahan dalam jangka yang panjang. Oke, nih apa namanya? eh, Unsur utama dari manajemen strategi. Yang pertama tadi saya bilang, pertama kita harus memformulasikan strategi, ya. Kita harus merumuskan, kita harus menyusun bagaimana caranya strategi yang kita bangun untuk perusahaan ataupun entitas atau organisasi itu bisa disusun, diformulasikan dengan sebaik mungkin. Terutama apa? Terutama didukung oleh data dan informasi yang valid. Kedua, setelah diformulasikan, disusun dengan baik, maka strategi itu harus diimplementasikan, dilaksanakan. Oke? Tidaklah sesuatu yang bagus, kita sudah capek-capek menyusun, memformulasikan strategi, oke? Menyusun dan merangkai strategi yang bagus sudah mungkin, tapi kalau tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan, maka strategi tersebut hanya akan menjadi sebuah berkas berdebu di gudang. Nah, itu tidak bagus buat sebuah perusahaan. Nah, setelah kita implementasikan, maka yang terakhir adalah kita harus evaluasi. Kita harus nilai bagaimana strategi yang sudah dipromosikan, bagaimana strategi yang sudah kita laksanakan, kita implementasikan itu, diukur, dianalisa, dan dievaluasi. Sejauh mana pencapaiannya. Apakah sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum? Di mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat implementasi. Nah, evaluasi juga salah satu unsur utama dalam manajemen strategi. Nah, ketiganya merupakan siklus manajemen strategi, ya. Setelah sampai evaluasi, maka dimulai lagi dengan formulasi. Jika ada yang perlu diadaptasi, jika ada yang harus disesuaikan, maka harus segera disesuaikan. Harus segera diadaptasikan dengan kondisi zaman yang berlaku pada saat itu. Pentingnya berpikir strategis. Nih ya, tadi di awal sudah saya bilang bahwa calon-calon sarjana manajemen nanti apapun ya, apapun yang kawan-kawan ambil nanti terkait dengan konsentrasi, peminatannya, apakah keuangan, SDM, ya pemasaran atau operasional, teman-teman harus terbiasa melatih otak kita, melatih cara berpikir kita dengan cara berpikir yang strategis. Calon-calon sarjana manajemen harus terbiasa dengan pola-pola pikir strategis. Apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu pikirkan terkait dengan organisasi, maka itu harus dalam bingkai strategis. Ya, maka saya katakan tadi, apapun nanti kawan-kawan pilih pada saat peminatan, kawan-kawan yang saya suka keuangan, Pak, monggo ambil keuangan. Saya suka pemasaran, Pak, silahkan ambil pemasaran. Pak, saya kok tertarik SDM, silahkan ambil SDM. Pak, saya kok sangat 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 suka ya dengan operasional, silahkan ambil operasional.
Tapi semuanya itu harus dibungkus dengan cara berpikir strategis. Itu kalau teman-teman nanti pada saat masuk dunia kerja harus seperti itu. Kenapa? Karena dunia bisnis itu berubah sangat cepat, ya. Sekarang itu sudah era disruption, ya, mungkin kawan sudah sering dengar kan, disrupsi era. Disrupsi era itu karena zaman, era, masa yang perubahan itu sangat cepat. Perubahannya tidak hanya sekedar berubah begitu saja, kadang-kadang atau seringkali malah menghapus kebiasaan lama. Nah, ini yang harus diperlukan oleh seorang sarjana-sarjana manajemen. Cara berpikir strategis. Pemimpin strategis harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Ya, semester yang lalu teman-teman sudah belajar tentang manajemen inovasi. Itu jadi pola apa namanya landasan berpikir teman-teman ketika ingin membangun pola pikir strategis. Modal utamanya adalah mampu beradaptasi dan bisa berinovasi. Ini hierarki strategi. Kita akan belajar nanti mungkin di pertemuan kedua, ya, lebih fokus di pertemuan kedua. Nanti kita akan belajar tentang strategi di level korporasi seperti apa, ya. Manajemen strategi di level bisnis seperti apa. Manajemen strategi di level fungsional itu seperti apa. Nah, kita akan belajar nanti di pertemuan kedua. Pertemuan pertama ini kita fokus pada apa? Pada siklus manajemen strategi. Ini beberapa kasus teman-teman bisa baca sendiri nanti. Oh ya, sebelum masuk ke analisa lingkungan eksternal, untuk materi yang saya share ke Mbak Erna, udah di-share Mbak Erna ya ke teman-teman ya. Mbak Erna, sudah di-share ya Mbak ya. Itu materi untuk kelas reguler tuh saya share ke teman-teman semua kemarin tuh. Nah, oke, saya lihat saya sudah share ke Komti Mbak Erna terkait dengan materi manajemen strategi. Itu untuk materi yang untuk kelas yang reguler aja teman-teman, di situ lebih 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 agak lebih detail, jadi teman-teman mungkin bisa baca di situ juga. Oke, tadi sudah saya singgung. Pertama, dalam manajemen strategi itu adalah kita harus memformulasikan. Oke. Nah, tadi saya bilang, syarat bisa agar kita bisa memformulasikan strategi itu adalah pertama, kita harus melakukan namanya analisa lingkungan eksternal dan analisa lingkungan internal. Pertama kita bahas tentang eksternal dulu. Ah, mengapa analisa eksternal itu penting? Yang pertama, analisa eksternal itu penting agar apa? Agar kita sebagai seorang manajer itu bisa menemukan peluang dan ancaman. Kita harus tahu di luar organisasi kita itu, di luar organisasi kita atau di luar perusahaan kita tuh apa sih peluang yang tercipta dan apa sih ancaman yang mungkin mengancam perusahaan kita. Kita harus tahu, ya. Seorang manajer, seorang supervisor, apalagi seorang direktur itu harus bisa update terkait dengan informasi eksternal. Terkait apa? Terkait peluang yang muncul dan ancaman yang akan menghambat organisasi kita. Analisa eksternal harus sangat penting dilakukan untuk apa? Ini menemukan peluang dan ancaman. Yang kedua, kenapa dia sangat penting? Karena agar perusahaan bisa segera beradaptasi, bisa menyelesaikan strategi yang pas terhadap peluang yang ada dan ancaman yang muncul. Jangan sampai kita tidak melakukan analisa peluang dan ancaman yang berakibat kita tidak bisa melakukan adaptasi atau menyesuaikan strategi yang sudah kita tetapkan. Yang berikutnya juga adalah kenapa pentingnya analisa eksternal agar kita bisa tahu perubahan makro di industri seperti apa. Ya, terjadinya perubahan di politik, terjadinya perubahan di sosial ekonomi, hukum, sosial segala macam. Itu bagi seorang manajer harus dilakukan. Ya, ini pastel ya.
Alat analisa eksternal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Pestle Framework. Ya, Pestle Framework ada sekitar 6 item yang harus kita analisa di luar seperti apa. Kondisi politik kita harus tahu tuh, ya. Sekarang Indonesia politiknya seperti apa? Apakah ada hiruk pikuk, apakah ada perdebatan dan politik yang kemungkinan berpengaruh untuk organisasi kita, atau bagaimana? Ekonomi, kita juga mengawasi itu. Kita harus selalu update data inflasi, suku bunga, oke, pendapatan negara, pendapatan nasional, PDB, itu bagi seorang pengusaha harus tahu informasi itu. Kondisi sosial, kita harus tahu juga tuh gaya hidup masyarakat Indonesia seperti apa, anak muda seperti apa, gaya hidupnya, tren yang sedang berlangsung di masyarakat seperti apa. Kita sebagai seorang manajer harus bisa menangkap kondisi-kondisi seperti itu. Teknologi juga ya sangat-sangat berkembang cepat. Teman-teman sebagai seorang manajer harus paham perkembangan teknologi day to day, mas saya bilang tuh. Dari hari ke hari. Kenapa? Karena teknologi paling cepat perubahannya dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita harus tahu AI sekarang seperti apa, kondisinya, perubahannya, perkembangannya. Oke, kita harus tahu tuh. Dalam rangka apa? Dalam rangka melihat ya perubahan eksternal apa yang terjadi di luar. Environment, lingkungan, ya ESG segala macam, emisi kita harus tahu. Sekarang kita sudah paham tuh. Dunia sudah mengarah kepada green, ya green company, ya sustainability, green product, itu semua sekarang dunia sudah mengarah ke sana. Jika kita tidak bisa mengikuti itu, maka perusahaan kita terancam akan hilang. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita harus tahu tuh kondisi luar seperti apa. Legal, kita harus tahu tuh ada undang-undang baru nggak yang diterapkan oleh pemerintah. Oke. Ada kondisi hukum yang seperti apa nih di luar yang bisa mempengaruhi terhadap perusahaan kita. Kita harus tahu itu. Yang kedua, tadi Pestel kita juga menganalisa lingkungan luar dengan cara apa? Dengan tools namanya Porter's Five Force. Ada 5 yang harus kita analisa. Pertama, pesaing kita seperti apa kondisinya. Ya, kita harus tahu tuh pesaing kita bagaimana pergerakannya di luar. Apakah mereka semakin kuat? Apakah mereka menggerogoti pangsa pasar kita? Apakah mereka mengambil pelanggan kita, customer kita, atau bagaimana? Bagaimana kondisi teknologi mereka? Kita harus tahu, kita harus bisa baca itu. Yang kedua, pendatang baru. Apakah ada pesaing-pesaing baru yang muncul atau datang atau masuk ke dalam industri sejenis yang kita tekuni? Ya, kita harus tahu tuh sebagai seorang manajer tuh. Ancaman produk substitusi. Apakah ada produk yang kita jual ini yang bisa menggantikan di luar? Kalau ada, seberapa kuat dan seberapa bagus kondisi produk itu. Kita harus tahu itu sebagai seorang manajer. Nggak boleh kita cuek. Ya, kita tidak boleh cuek dengan kondisi-kondisi seperti itu. Supplier, kita juga harus pastikan tuh pemasok. Ya, apakah supplier kita loyal dengan kita? Apakah supplier kita hanya memasok kepada kita? Atau seperti apa misal? Oh iya, sebentar. Terus bayar kita selama ini seperti apa? Apakah loyal terhadap kita? Apakah mereka hanya membeli ke kita? Atau jangan-jangan mereka beli ke tempat lain? Atau jangan-jangan mereka bertransaksi dengan pesaing kita? Itu juga harus kita awasi tuh. Ya, agar apa? Agar kita paham bahwa perusahaan kita, produk kita itu memiliki daya tarik industri yang masih bagus. Kalau kita tidak melakukan analisa eksternal, bahaya untuk posisi perusahaan kita. Ya, tiba-tiba muncul aja tuh produk baru yang mengancam kita. Yang berakibat apa? Yang berakibat bayar kita pindah kepada produk yang lain. Kalau kita tidak melakukan analisa eksternal. Makanya, analisa eksternal sangat-sangat penting dan wajib dilakukan oleh seorang manajer. Nah, dalam analisa eksternal, oke, dalam analisa eksternal, nanti kita akan menghasilkan yang namanya daftar, list, ya.
list peluang itu apa saja, ancamannya apa saja. Kita akan menghasilkan itu nanti itu pada saat kita melakukan analisa eksternal. Oke, kita masuk ke lingkungan internal. Apa sih internal itu? Analisa internal adalah tujuannya adalah menilai kekuatan dan kelemahan internal. Oke, menilai kekuatan dan kelemahan internal. Kalau tadi eksternal menilai peluangnya apa saja, oke, dan ancaman apa saja, itu eksternal. Nah, kalau internal yang kita lihat adalah apa sih kekuatan kita yang kita miliki, apa kekuatan yang kita miliki, dan apa kelemahan yang kita miliki. Kalau tadi secara eksternal kita akan melihat peluang dan ancaman, maka secara internal kita akan melihat kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Sehingga apa? Kita bisa menemukan sumber keunggulan kompetitif. Ya, ada beberapa alat value chain analysis. Ini juga punya Porter ya. Bisa dengan cara inbound logistik, operation, marketing, service, pendukungnya telah HRM, R&D, research and development, dan juga infrastruktur. Sorry ya, saya menahan batuk nih. Bisa minum. Ada selanjutnya alat namanya VRIO, Prio Framework, ya, valuable, rare, inimitable, dan organize. Ya, ini adalah alat yang kita gunakan untuk melihat kemampuan atau kekuatan dan kelemahan kita secara internal. Digunakan tuh. Kita punya sesuatu yang bernilai atau tidak. Yang kita punya apakah langka atau tidak, orang punya atau tidak, ada keunikan atau tidak, ya, sulit ditiru atau tidak, terorganisasi atau tidak. Ini harus kita pertanyakan tuh ke internal kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka melihat apakah kita punya kekuatan dan atau kelemahan. Ada juga namanya resource based view, ya, RBV. Ini adalah cara kita menilai, menganalisa kekuatan dan kelemahan kita berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Apakah sumber yang kita miliki itu menjadikan ini kekuatan atau malah kelemahan? Modal, tenaga kerja, mesin, teknologi, itu ada beberapa sumber daya yang kita miliki. Nah, apakah sumber daya itu justru bagi kita memberikan kekuatan atau bahkan malah kelemahan? Nah, ini harus kita lihat atau kita analisa dengan cara menggunakan alat RDV. Ya, itu tadi ya kan teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke formulasi strategi ini, tadi kita udah bahas modal utamanya adalah kita harus tahu kondisi eksternal seperti apa dan kondisi internal seperti apa. Saya ulangi, pada saat kita menganalisa lingkungan eksternal, maka yang kita lihat adalah adakah peluang atau dan ancaman. Oke. Nah, kalau kita menganalisa internal, yang kita cari adalah apa saja kekuatan yang kita miliki dan apa saja kelemahan yang ada di organisasi kita. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap penyusunan strategi. Formulasi. Formulasi adalah menentukan arah jangka panjang dan cara mencapainya. Itu formulasi. Ini beberapa prinsip pada saat kita memformulasikan strategi. Pertama, strategi itu harus diformulasikan dengan syarat fit, ya, fit sesuai kondisi internal dan eksternal. Tidak boleh tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Artinya apa? Artinya formulasi yang kita susun
itu harus berdasarkan data dan informasi yang valid. Oke. Kedua, visibility. Ya, formulasi strategi atau strategi yang kita susun itu harus realistis dan terukur. Advantage harus menciptakan keunggulan. Bagaimanapun caranya, bagaimana susahnya, maka strategi yang kita formulasikan itu harus kita usahakan memiliki keunggulan yang sifatnya unik dibandingkan para pesaing kita. Dan prinsip yang keempat adalah flexibility. Fleksibel, gampang diadaptasi terhadap perubahan yang terjadi terhadap lingkungan. Ini langkah-langkah formulasi ya teman-teman. Pertama, tetapkan visi, misi, dan tujuan. Kita tidak akan bisa menyusun strategi kalau organisasi kita, perusahaan kita, entitas yang kita kelola tidak atau belum memiliki visi, misi, dan tujuan. Bagaimana mungkin kita bisa menyusun strategi kalau kita nggak tahu kita mau kemana? Makanya salah satu hal yang harus dilakukan sebelum kita menyusun strategi adalah kita harus menetapkan visi dan misi dari organisasi kita. Selanjutnya, kita harus menentukan situasi kita seperti apa. Tadi berdasarkan hasil analisa internal dan eksternal. Yang tadi hasilnya adalah SWOT analysis. Kembangkan alternatif strategi. Dari hasil analisa itu, kita harus menentukan beberapa pilihan strategi. Jangan cuma satu. Istilahnya itu ada plan A, plan B, plan C gitu. Kita harus tentukan itu. Dan nanti kita tetapkan itu untuk apa? Agar pada saat implementasi kita tahu mana yang lebih sesuai dengan kondisi saat pengimplementasian. Ini alat ya teman-teman, alat untuk menyusun atau memformulasikan strategi. Saya singkat saja. Yang lebih detail nanti ada ya yang sudah saya kirim ke Mbak Erna materinya nanti mudah-mudahan sudah Mbak Erna share ke teman-teman semua. Pertama alat analisa namanya SWOT analysis dan TOWS metric. Oke. Di sini kita melihat tuh SW-nya itu strength and weakness, opportunity dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ini tadi hasil daripada kita melakukan analisa eksternal dan internal. Hasilnya adalah SWOT analysis. Oke. Lalu yang kedua namanya EA matrix, internal external matrix. Ya, ini ada skor-skornya. Kita juga akan menentukan setelah dihitung-hitung dengan skor dan bobot ya. Bobot dan skornya itu nanti akan muncul. Perusahaan kita, organisasi kita ada di metrik berapa dari 9 sel yang ditetapkan. Apakah kita termasuk perusahaan yang grow, hold, atau harvest? Tumbuh, bertahan, atau malah kita keluar dari industri. Nah, kita bisa gunakan alat namanya EA Matrix. Ada juga namanya BCG ya. Boston. Sorry, sorry. BCG ini menggunakan 4 metrik. Ada namanya stars, cash cows, question marks, and docs. Dan docs ya. Dalam metrik itu kita tetapkan tuh, perusahaan kita ada di mana? Apakah perusahaan kita masuk dalam kondisi stars? Apakah masuk kondisi cash cow? Sampai pernah question mark, tanda tanya, atau docs yang paling rendah. Nah, kita harus tahu itu. Modalnya apa? Modalnya tadi, analisa internal dan eksternal. Kalau kita paham kondisi internal dan eksternal, maka kita akan tahu posisi perusahaan kita atau organisasi kita itu ada di metrik yang mana. Ini ada juga namanya QSPM, Quantitative Strategic Planning Metric. Ya. Ini adalah alat ukur atau alat untuk memformulasikan strategi dengan cara menilai daya tarik tiap strategi itu seperti apa. Datanya dari mana? Sama, datanya dari analisa internal dan eksternal.
Maka saya katakan bahwa analisa internal dan eksternal itu adalah kunci awal paling penting pada saat kita ingin memformulasikan strategi. Kita tidak akan bisa memformulasikan strategi, tidak akan bisa menyusun strategi kalau kita tidak paham kondisi eksternal dan kondisi internal kita. Makanya di awal, pada saat nanti teman-teman diminta menyusun strategi, teman-teman harus paham dulu eksternal seperti apa kondisinya, internal seperti apa kondisinya. Tanpa itu, teman-teman tidak akan bisa menyusun strategi untuk organisasi atau perusahaan. Nah, hasil dari formulasi strategi itu adalah outputnya berupa strategic plan. Oke, dia berisi dokumen tentang arah tujuan kita mau kemana. Perusahaan kita mau ngapain ke depan, ya. Apa yang mau dicapai dalam 5-10 tahun ke depan. Itu harus terformulasikan dalam bentuk strategic plan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang implementasi strategi. Oh ya teman-teman, saya mungkin materi mungkin hanya sekitar 1 jam gitu ya. Nanti teman-teman akan mengerjakan tugas, tapi tolong di sesi satu ini jangan ada yang keluar sesi ini ya, jangan ada yang keluar Zoom. Jangan ada yang keluar Zoom sampai nanti jam 11. Silahkan dikerjakan materinya. Saya apa namanya materi apa tugas yang saya berikan itu cukup cukup menguras pikiran. Ya, jadi teman-teman silahkan. Makanya saya beri waktu yang agak panjang. Sesi satu ini mungkin saya kasih waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas. Nanti sesi dua teman-teman bisa lanjut. Kalaupun sudah ada yang selesai, nanti mungkin di uploadnya itu nanti jam 2:30 lah ya. Uploadnya 2:30 untuk tugasnya. Nanti setelah ini kita akan share tugasnya apa. Oke, kita lanjut. Implementasi strategi. Nah, setelah kita menyusun atau memformasikan strategi dengan baik, dengan rapi, sesuai dengan kondisi, maka tadi saya bilang, strategi tidak akan berdampak, tidak akan memiliki efek kepada perusahaan atau organisasi kalau tidak diimplementasikan. Ya, maka tahapan implementasi adalah tahapan yang juga krusial, sangat penting pada saat kita ingin mencapai tujuan. Oke, salah satu yang harus dilaksanakan dalam siklus manajemen strategi adalah implementasi ini. Kita lihat pengertian tahap penjalankan strategi agar menjadi hasil yang nyata. Implementasi itu atau rumusan strategi yang sudah kita bangun tidak akan menunjukkan hasil yang sesuai kita harapkan kalau tidak ada yang namanya implementasi. Oke, makanya implementasi adalah salah satu faktor atau siklus yang sangat penting dalam manajemen strategi. Elemen utamanya adalah elemen utama pada saat kita ingin mengimplementasikan strategi itu adalah yang pertama kepemimpinan, leadership. Oke. Tidak bisa sebuah rencana, sebuah strategi atau formulasi strategi itu berjalan dengan baik tanpa ada unsur kepemimpinan yang baik juga yang menunjang. Makanya teman-teman sebagai calon sarjana manajemen harus punya skill leadership yang mumpuni, yang bagus, suka tidak suka. Pada saat mengimplementasikan strategi, maka eh, nilai atau syarat utama kepemimpinan itu harus ada. Kenapa? Karena nanti kepemimpinan lah yang akan mengarahkan, ya, kepemimpinan atau leadership lah yang akan mengarahkan, menunjukkan bagaimana cara kita melakukan strategi yang sudah kita susun. Bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan strategi yang sudah kita susun. Salah satu hal yang paling krusial adalah jiwa-jiwa kepemimpinan. Nggak mungkin kita bisa mengkomunikasikan strategi yang baik terhadap bawahan kita kalau kita tidak punya skill leadership. Oke? Makanya teman-teman saya selalu bilang agar belajar juga lah ya bagaimana itu leadership yang bagus. Manajer itu adalah jabatan, manajer itu adalah prakteknya. Manajer yang baik itu harus dibekali dengan leadership yang baik pula. Ya, leadership itu adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang kedua, elemen utama yang sangat penting juga pada saat kita ingin mengimplementasikan strategi adalah
budaya organisasi, organization culture. Baik lagi, seorang pemimpin, manajer itu harus bisa membangun budaya yang mendukung agar apa? Agar strategi bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, budaya seperti apa Pak yang bisa mendukung implementasi yang baik? Disiplin, ya jujur, amanah, teamwork, kerjasama, ya kerja keras. Itu adalah budaya-budaya yang harus dibangun oleh seorang leadership di organisasinya, di perusahaannya. Leadership harusnya membangun budaya seperti itu dan harus tegas. Ya, nggak mungkin kita bisa mengimplementasikan strategi kalau di dalam organisasi kita tidak memiliki budaya yang positif untuk mendukung implementasi itu sendiri. Susah kita untuk menerapkan strategi yang sudah kita tetapkan kalau budayanya tidak mendukung. Selanjutnya, ada namanya struktur organisasi. Kenapa struktur sangat penting dalam rangka untuk bisa mengimplementasikan strategi? Agar jelas siapa bertanggung jawab apa, siapa punya kewenangan apa, siapa punya tugas apa. Nah, itu harus jelas tuh. Itu struktur organisasi yang menentukan hal itu. Implementasi strategi nggak mungkin dikerjakan secara serampangan, secara tidak terorganisasi, itu tidak boleh. Sulit dilakukan. Nah, agar bisa terorganisasi dengan baik, maka struktur organisasi itu sangat penting. Tadi saya bilang, struktur organisasi itu bermanfaat untuk apa? Untuk pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap masing-masing fungsi. Ya, tanpa struktur yang jelas, nanti nanti akan terjadi kebingungan dalam organisasi. Siapa yang bertanggung jawab nggak akan jelas. Siapa yang punya kewenangan nggak akan jelas. Ya, siapa yang punya tugas itu nggak akan clear. Nah, itu yang bahaya untuk sebuah organisasi kalau tidak ada didukung oleh struktur yang jelas. Alokasi sumber daya juga sangat penting pada saat kita mengimplementasikan strategi. Oke, kenapa? Karena dengan mengalokasikan strategi kita akan tahu manajemen-manajemen fungsional mana yang memerlukan sumber daya dukungan yang memadai. Oke, pada saat kita mengimplementasikan strategi A, di keuangannya seperti apa? Bisa didukung investasi berapa, modal berapa? Itu biasanya bagian ke keuangan. Di pemasaran, pada saat mengimplementasikan strategi, mereka perlu dukungan tenaga-tenaga marketingnya bagaimana, perlu didukung oleh promosi yang seperti apa, berapa biayanya promosinya, iklan seperti apa yang harus kita berikan agar sumber daya memadai untuk mereka bekerja, ya. SDM pada saat mengimplementasikan strategi, mereka perlu people berapa orang, mereka perlu tenaga kerja berapa orang agar implementasi strategi bisa jalan. Ya, makanya alokasi sumber daya itu juga sangat penting. Mesin, teknologi itu bagaimana? Ya, perlu nggak kita update teknologi? Perlu nggak kita update sistem komputerisasi kita agar implementasi bisa berjalan dengan baik? Itu juga sangat-sangat penting. Dan itulah namanya alokasi sumber sumber daya dan sistem pengendalian yang baik. Oke, ini juga sangat penting pada saat kita ingin atau akan mengimplementasikan strategi. Kepemimpinan tadi sudah kita bahas ya, leadership. Leadership yang transformasional itu sangat-sangat diperlukan pada saat kita ingin melakukan atau mengimplementasikan strategi. Bagaimana seorang leadership itu harus bisa menginspirasi, memotivasi, memberikan arahan yang jelas, ya, mendorong perubahan, itu juga sangat penting. Makanya leadership itu adalah salah satu elemen kunci yang harus ada dalam setiap organisasi pada saat mereka ingin mengimplementasikan strategi. Leadership adalah kunci utama agar implementasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tadi budaya, ya, nilai, norma yang mendukung strategi agar bisa diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Tanpa adanya budaya yang baik, yang positif, maka implementasi strategi itu akan susah, bahkan sulit untuk kita jalankan. Bisa terjadi nanti mandek. Ya, kenapa? Karena di dalam anggota tim kita, dalam sebuah organisasi, ternyata tidak didukung oleh budaya yang positif yang baik.
Adanya budaya negatif aja yang malesan, yang tidak disiplin, yang individualis, itu sangat berbahaya tuh buat organisasi. Yang kedua juga budaya adaptif, ya, mempercepat inovasi. Kita sekarang ini kalau tidak bisa memiliki budaya adaptif di tengah perubahan yang sangat luar biasa cepat, itu berbahaya juga. Ya, kondisi sekarang kan luar biasa perubahan tuh. Era disrupsi ini kan luar biasa tuh perubahannya itu. Malah mungkin hari ke hari itu ada aja perubahan yang terjadi, ya. Hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun itu sering kali terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Yang kalau tidak didukung oleh budaya adaptif berbahaya untuk organisasi. Artinya nih kita organisasi kita akan sering menjadi kayak organisasi kagetan gitu. Tiba-tiba berubah aja kagetan gitu. Kenapa? Karena memang di dalam internal organisasi itu tidak tercipta budaya adaptif, tidak tercipta budaya eligible gitu, apa namanya, agile, ya, lincah gitu. Nah itu harus diciptakan oleh seorang leader. Terus ada namanya change management, ya. Kita udah pernah belajar kan ya di manajemen inovasi. Nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Silakan diulang tuh pelajaran di manajemen inovasi semester kemarin. Ada yang namanya model Kotter, ya, yang 8 step itu, yang di model sense of urgency sampai dengan institutional change. Ada namanya model ADKAR, ya, awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Ini adalah hal-hal yang bisa mendukung kita menjadi manajemen yang cepat perubahan, cepat beradaptasi, change management. Tantangan implementasi. Pada saat kita mengimplementasikan strategi itu tidak selalu tidak selalu akan berjalan mulus. Tidak selalu strategi yang kita susun pada saat kita mengimplementasikannya itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan realnya. Tidak selalu seperti itu. Seringkali organisasi pada saat mengimplementasikan strategi itu akan mengalami atau menghadapi yang namanya tantangan. Ini beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh manajemen strategi pada saat proses implementasinya. Pertama, adanya resistensi SDM. Sorry. Pertama, adanya resistensi SDM. Banyak atau seringkali terjadi implementasi strategi itu mengalami hambatan. Kenapa? Karena adanya penolakan. Penolakan dari siapa? Justru dari tim yang ada dalam Oke, maaf ya. Tadi batuk. Saya ulangi. Justru penolakan yang sering terjadi pada saat kita melaksanakan implementasi itu adalah terjadi atau datang dari yang namanya karyawan kita sendiri, SDM kita sendiri itu. Macam-macam lah alasannya. Ada yang memang malas berpikir, malas bertindak. Kenapa? Seringkali muncul komentar seperti ini nih. Apaan sih kita melakukan perubahan? Mending kita jalan apa adanya aja lah. Nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing gitu kan ya. Mau berubah tuh ngapain aja, buat apa juga. Nah, kadang-kadang atau seringkali terjadi resistensi yang seperti itu. Resistensi seperti itu yang sering terjadi. Nah, ini tantangan bagi seorang leader pada saat mereka ingin mengimplementasikan strategi. Yang kedua, adanya keterbatasan dana atau keterbatasan sumber
sumber daya. Kita udah menyusun, memformulasikan strategi dengan baik, eh, apa namanya, strategi yang kita susun juga bisa dicapai, achievable gitu ya, tujuan juga bisa kita kita bisa bayangkan akan tercapai, tapi menjadi sulit pada saat kita memiliki keterbatasan dana, keterbatasan modal, pada saat kita ingin mengimplementasikan strategi. Nah, ini juga kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali dalam organisasi itu terjadi tantangan yang menghambat implementasi itu datang dari sisi sumber sumber daya atau dana. Terus adanya konflik lintas fungsi, ya, fungsi manajemen keuangan, fungsi SDM, fungsi pemasaran, fungsi operasional, itu seringkali terjadi konflik pada saat kita ingin mengimplementasikan strategi. Kenapa? Sering muncul konflik ini karena satu kemungkinan besar tidak bagusnya komunikasi seorang leader pada saat menjelaskan atau menyampaikan strategi yang diinginkan oleh perusahaan. Tidak sampai kepada mereka ini. Sehingga mereka punya asumsi, punya pemahaman masing-masing yang kemungkinan berakibat apa? Terjadinya perbedaan persepsi atas strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu satu faktor. Yang kedua, nah ini bahaya nih, ya. Yang kedua adalah terjadinya konflik lintas fungsi itu dikarenakan adanya penyakit organisasi yang vital. Tuh. Apa itu? Silo. SILO, silo itu loh. Ya, apa itu penyakit selo? Yaitu penyakit organisasi yang merasa mementingkan unit fungsinya masing-masing ya di atas kepentingan organisasi. Bagian keuangan merasa mereka yang paling penting, merasa mereka paling hebat ya dibandingkan mungkin apa apa SDM, pemasaran, operasional. Sehingga apa? Mereka tidak mau saling bantu membantu terhadap fungsi-fungsi lain. Pemasaran itu merasa mereka yang paling menjadi ujung tombak perusahaan, sehingga mereka merasa lebih baik. Apa mereka lebih baik daripada fungsi lain, bagian keuangan, SDM, operasional, sehingga apa? Mereka tidak mau bekerja sama dengan fungsi-fungsi lain. Itu yang namanya penyakit organisasi yang namanya silo, SILO. Dan silo ini kalau dalam tubuh manusia itu penyakitnya itu sudah pada level level kanker tuh. Dan ini bisa membunuh organisasi ya. Maka teman-teman nanti pada saat dunia kerja budaya selo ini hilangkan tuh. Musuh utama selo adalah teamwork, kerjasama, kontribusi itu musuh utama dari yang namanya selo ya. Terus kurangnya sistem juga menjadi tantangan implementasi yang krusial yang seringkali dihadapi oleh organisasi. Tidak ada sistem kontrol yang memadai, yang bagus. Dari siapa? Satu, bisa jadi dari supervisor, oke, dari atasan, dari manajer, yang tidak melakukan sistem kontrol yang baik. Makanya saya bilang leadership itu adalah salah satunya agar fungsi kontrol ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak ada kontrol yang baik, maka nanti masing-masing fungsi akan berjalan masing-masing. Nah, empat hal inilah merupakan tantangan bagi sebuah organisasi dan ini harus diatasi. Kalau tidak, kalau tidak bisa diatasi, maka implementasi strategi akan menjadi susah, berat, atau mungkin bisa menemui kegagalan. Ya, oke kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang terakhir ini evaluasi strategi. Bentar ya. Oke, kita udah bisa memformulasikan strategi yang dilandasi oleh analisa internal dan eksternal. Kita juga udah melaksanakan implementasinya. Maka siklus yang terakhir adalah setelah kita formulasi strategi, implementasinya, maka tahapan ini juga sangat penting. Evaluasi.
ya. Tidak akan kita mengetahui apakah strategi kita jalan baik, efektif atau tidak kalau tidak ada yang namanya evaluasi strategi. Sehingga evaluasi ini juga menjadi faktor siklus yang sangat krusial, oke, yang sangat penting pada saat kita melaksanakan yang namanya manajemen strategi. Evaluasi harus penting kita lakukan bagi seorang manajer terutama apalagi. Evaluasi adalah memastikan strategi berjalan efektif dan relevan. Efektif terkait dengan pencapaian tujuan dan relevan sesuai dengan kondisi yang ada atau terjadi pada saat evaluasi dilakukan. Tiga langkah utamanya. Pertama, kita harus menetapkan tolak ukur kinerja. Harus ada ukuran yang pas, harus ada ukuran yang betul yang kita sepakati bersama tentang menilai atau menetapkan apakah strategi itu telah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan pada saat kita memformulasikan. Itu harus diukur atau ditetapkan kinerjanya seperti apa. Apakah bisa dalam bentuk keuangan atau non-keuangan, non-finansial. Tetapi yang penting adalah ada ukuran yang jelas untuk menilai apakah strategi yang kita tetapkan sudah sesuai pada saat implementasinya atau tidak misal. Yang kedua, ukur hasil aktualnya seperti apa. Yang kita capai pada saat pengukuran itu berapa, yang kita cita-citakan berapa. Misal, targetnya 100, kondisi realnya berapa? Oh, cuma 90, Pak. Oh, berarti baru 90% tercapai. Lakukan tindakan korektif. Tadi, misal, bulan Oktober ini kok dari target 100, baru tercapai 90. Kok belum tercapai 100%, kenapa? Nah, ini kita lakukan loh, segera. Segera lakukan tindakan korektif. Apa-apa yang belum sesuai, segera kita perbaiki. Ya, strategi apa yang belum sesuai, segera kita perbaiki. Segera kita evaluasi. Ya, tadi kan sudah kita bahas. Lakukan sesuatu agar sesuai dengan kondisi yang relevan. Adaptasi segera. Itu penting dilakukan oleh seorang manajer. Ini salah satu alat ya yang bisa kita gunakan untuk kita bisa melakukan evaluasi. Ada namanya balance scorecard. Ya, ada 4 perspektif yang dilakukan atau yang dinilai atau dievaluasi oleh seorang manajer. Sisi keuangan seperti apa? Pelanggan seperti apa? Proses internal seperti apa? Proses pembelajaran pertumbuhan seperti apa? 4 hal ini yang diukur dengan cara menggunakan yang namanya balance scorecard. Oke. Keuangan, tadi saya bilang saya contohkan, target kita laba dalam tahun 2025 adalah misal 10 miliar, misal gitu ya. Kita evaluasi nih pada saat bulan Oktober, sudah berapa persen pencapaiannya dari 10 miliar? Ya, baru 9 miliar Pak, oke, masih ada gap 1 miliar, apakah bisa dicapai nggak dalam 3 bulan ke depan? Oke, kalau masih on the track, bisa Pak, 3 bulan ke depan kita bisa capai kok gap 1 miliar, oke berarti aman. Tapi pada saat kondisi tertentu susah Pak, 1 miliar susah nih. Sudah di luar kondisi kita. Oke, lakukan evaluasi terhadap strategi. Bagaimana caranya bisa on the track lagi. Bagaimana caranya agar 10 miliar yang kita inginkan di tahun 2025 itu bisa tercapai. Kan gapnya tinggal 1 miliar tuh. Apa yang kurang? Oke, perbaiki segala macamnya. Pelanggan, consumer juga harus kita lihat tuh. Apakah ada penambahan konsumen? Konsumen existing apakah loyal atau tidak. Kita harus nilai itu, kita harus analisa ya. Apakah banyak pelanggan kita yang beralih kepada pesaing, pindah kepada produk lain sejenis yang tadi yang substitusi. Apakah ada pelanggan kita yang kemudian kecewa terhadap kita, ya terhadap layanan kita, itu juga harus kita lihat tuh. Diukur segala macamnya itu. Proses internal, apakah sudah bagus, apakah sudah menyesuaikan dengan kualitasnya, kualitas proses sampai dengan kepada produk itu seperti apa hasilnya, sesuai dengan standar kualitas yang kita tetapkan. Ini juga harus kita evaluasi itu, ya. Seorang manajer harus terus menerus melakukan evaluasi. Salah satu alatnya bisa dengan cara balance scorecard. Apakah dalam proses selama 1 tahun ini ada proses pembelajaran atau tidak? Ada pertumbuhan tidak, ya, pertumbuhan laba, pertumbuhan omset, penjualan gitu, segala macam harus kita
Lihat tuh, pertumbuhan konsumen, bertambah nggak konsumen kita dalam tahun ini? Itu harus dinilai tuh dengan balance scorecard. Ada namanya Key Performance Indicator. Ini juga alat analisa atau alat evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pencapaian strategi atau pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam formulasi strategi. Ini bisa digunakan ya, bisa KPI, bisa MAU, NPS, ROI, market share, itu bisa digunakan untuk alat-alat yang dijadikan standar ukur. Oke, standar ukur untuk menilai apakah strategi, formulasi, dan implementasi yang kita lakukan sudah sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah kita tetapkan. Ada namanya benchmarking. Oke, ada yang namanya benchmarking. Kita lakukan pembandingan terhadap pesaing kita seperti apa. Kita tadi dari target 10 miliar baru tercapai 9 miliar. Pesaing kita seperti apa nih? Jangan-jangan mereka dari target 10 miliar, oh mereka tercapai 12 miliar. Lebih-lebih mereka. Berarti ada yang kurang di kita. Ya apa nih yang salah nih dari strategi kita? Ya itu harus kita lakukan evaluasinya. Ya dari target 10 miliar, kita cuma tercapai 9 miliar. Ternyata pesaing kita industri yang sama, produk yang sama, mereka malah sudah 12 miliar, lebih malah mereka sudah. Berarti ada yang salah dengan di internal kita. Kita harus segera evaluasi. Apa nih yang kurang nih? Apa yang salah nih? Harus segera kita evaluasi. Ya, itu namanya benchmarking. Produk kita, kok kenapa produk kita kok namanya pembeli kita, customer kita kok malah menurun beli? Kita lihat pesan kita, oh mereka malah berlimpah tuh bayar mereka, customer mereka. Berarti kemungkinan besar ada pelanggan kita, ada customer kita yang pindah ke pesaing kita. Nah ini harus kita analisa, kenapa? Apakah produk kita menurun kualitasnya, atau mungkin servis kita, pelayanan kita yang tidak sesuai dengan harapan dari customer. Ini harus kita cari tahu. Kalau tidak, bahaya nanti tiba-tiba habis aja gitu kan pelanggan kita diambil oleh pesaing kita. Benchmarking juga salah satu alat untuk bisa kita menilai apakah implementasi strategi yang kita tetapkan itu sudah sesuai atau belum. Terus, ini tantangan evaluasi. Satu, sulitnya mengukur aspek non-finansial. Ya, dalam prakteknya memang kalau sifatnya finansial, keuangan itu gampang kita mengukur. Karena jelas kan, tadi contoh. Tahun 2005 kita pengen mencapai laba 10 miliar. Jelas tuh 10 miliar tuh jelas angkanya. Kita bisa ukur. Tercapai 9 miliar berarti baru 90%. Tercapai 12 miliar, wah berarti kita sudah mencapai 120%. Jelas kelihatan gitu. Tapi yang sifatnya non finansial ini sangat susah kita ukur. Tetapi manajemen itu sudah menetapkan beberapa strategi agar apa? Agar ini bisa terukur dengan baik. Misalnya dengan melakukan penilaian secara berkala untuk misal loyalitas, ya loyalitas karyawan ataupun loyalitas pelanggan itu memang susah diukur kalau kita hanya mengukur pada ujungnya saja di tahun 2025. Tapi kalau kita melakukan pengukuran secara bulanan gitu akan gampang, akan mudah dilakukan gitu. Makanya sekarang perusahaan kan banyak tuh kalau teman-teman baru beli barang tertentu tuh kalau level barang atau sudah menengah corporate apa barang-barang mahal kayak handphone itu pasti akan disodori apa kuesioner. Ya kan, nah, teman-teman sering kan seperti itu kan ya. Pasti akan diminta untuk isi kuesioner tuh, bagaimana pelayanan mereka, bagaimana produk sejenis mereka. Itu dalam rangka apa? Ini dalam rangka mengatasi kesulitan mengukur aspek-aspek yang sifatnya non finansial, ya. Makanya yang seperti ini emang harus dilakukan secara continuous. Tidak bisa dilakukan pada saat satu titik tertentu tuh sekali aja tuh nggak bisa. Ya, kalau yang keuangan gampang diukur kalau yang keuangan. Yang kedua, keterlambatan data. Ini juga salah satu hal yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan evaluasi. Contoh misal kayak aspek sosial, ekonomi itu kadang-kadang kita harus nunggu nunggu data yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait. Nah, ini kadang-kadang kita susah tuh. Pada saat kita ingin melakukan evaluasi strategi, data yang kita perlukan belum keluar.
data yang valid ya, yang dari instansi terkait yang memang valid mengeluarkan data resminya. Ya karena kita harus nunggu dulu tuh. Ya seperti kayak dari BPS tuh ada mereka yang mengeluarkan per 3 bulan data itu. Sedangkan kita ingin evaluasi secara bulanan misalnya seperti itu kan ya. Ya itu akan susah kita menentukan evaluasi yang bagus terhadap implementasi strategi yang akan kita lakukan. Yang ketiga, ada namanya resistensi perubahan. Tadi udah kita bahas ya. Tantangan evaluasi tadi ada resistensi perubahan, baik dari internal maupun dari eksternal. Internal kita, karyawan kita yang menolak lah segala macam. Sistem juga kadang-kadang bisa jadi resisten tuh. Kenapa? Karena mungkin belum terupdate, teknologinya belum kekinian, teknologi kita itu juga salah satu faktor yang menyebabkan evaluasi menjadi terhambat. Ini siklus manajemen strategi kita ulang sedikit ya. Sorry, sebentar. Cuy. Siklus manajemen strategi terus kita bahas. Pertama ada formulasi, ada implementasi, dan ada evaluasi. Evaluasi menghasilkan ada yang namanya penyesuaian, adaptasi, ya. Evaluasi yang tidak kita lakukan, yang tidak diikuti dengan penyesuaian, itu namanya evaluasi yang sekedarnya saja, gitu kan? Kita tahu nih, padahal kita tahu ada sesuatu yang harus kita rubah, ada sesuatu yang harus kita sesuaikan. Ya, kenapa? Karena ternyata ada strategi yang sudah tidak relevan dengan kondisi real yang ada di lapangan atau di lingkungan. Kalau kita tidak melakukan penyesuaian, maka strategi kita akan menjadi tidak menjadi menjadi tidak relevan lagi terhadap kondisi real yang terjadi di lapangan. Makanya siklus manajemen strategi itu adalah formulasi, implementasi, evaluasi yang menghasilkan penyesuaian. Ini ada proses berkelanjutan tuh, berulang, berulang terus gitu ya. Ini siklus manajemen strategi. Strategi hebat lahir dari pemikiran tajam, eksekusi disiplin, dan pembelajaran tanpa henti. Oke, kawan-kawan, ini adalah materi di pertemuan kita yang pertama. Sebelum kita masuk pada tugas yang akan kawan-kawan kerjakan selama kurang lebih 5 jam ke depan, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman. Monggo. Sebelum masuk ke teman-teman nanti mengerjakan tugas. Tugasnya individual ya. Tugasnya individual. Ini teman-teman nanti pada saat ngerjakan tugas jangan keluar dari Zoom ya. Jangan keluar dari Zoom ini sampai nanti jam 11. Silakan sambil menonton. Mbak Erna, tolong apakah materi yang kemarin saya share sudah dibagikan ke teman-teman semua? Mbak Erna, halo. Sudah Pak, saya sudah share Pak. Sip. Karena nanti apa lebih lengkap di situ semua itu. Iya sudah. Oke. Nah, kan ayo, ada yang mau didiskusikan? Sebelum saya share ini tugasnya.
keluar ya, yuk. Ini kayaknya pada kelempar semua keluar ya, Pak ya. Iya, kenapa Ya, ya? keluar semua. Kita Iya nggak tuh bisa Pak. masuk aja lagi ke roomnya masing-masing ya. Mohon maaf, Bapak. Ini karena Zoom-nya kayaknya setiap 1 jam dia akan kelempar ke ruang utama. Oke. Mohon maaf, silahkan bergabung ke roomnya masing-masing. Yang pengantar manajemen silakan masuk di pengantar manajemen ya. Mohon maaf, ini kok nggak bisa ya mau masuk ke Oh, kelas nggak ada ini? pilihan joinnya ya Mbak ya? Ya, Pak. Atau Kacau, langsung kacau. gitu ya? Nggak ada pilihan joinnya. Iya, cuma Iya. bisa delete. Oke, bentar. Oke, sudah. Ada Oke. muncul? Oke, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Atau langsung saya share aja ya? Kita tunggu teman-teman yang masuk dulu ya. Nanti saya share ininya, materinya ini untuk tugasnya. Saya share tugasnya di grup chat, di chat ya, chat room. Saya akan dikerjakan, tapi jangan ada yang keluar room ini ya. Roomnya yang keluar, nanti sampai dengan jam 11. Saya kasih waktu tambahan waktu tuh teman-teman untuk bisa ngerjakannya. Oke, itu di chat sudah saya share ya, teman-teman. Silahkan di-download dan kerjakan. Saya kerjakan mulai sekarang ya. Baik, Pak. Yang ada yang keluar room ya. Nanti sampai jam 11. Terus nanti jam sesi kedua di-upload nanti jam paling cepat jam setengah 3 uploadnya ya. Jangan ada yang upload duluan. Paling cepat uploadnya jam setengah 3. Untuk batas maksimal uploadnya jam berapa, Pak? Kalau batas maksimal jam 3 ya. Kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman siapa tahu ada yang lebih cepat kan ngerjakannya. Jangan di-upload nanti jam 1 ya. Paling cepat setengah 3, paling lambat jam 3.
Oke, silakan ya, dikerjakan ya. Teman-teman sekali lagi jangan ada yang lip, dulu apa yang udah belum, jangan ada yang keluar room dulu sampai nanti jam 11. Ya, silakan sambil dikerjakan tugasnya. Selesaikan, baca pelan-pelan tornya, term of reference-nya, dan nanti itu sudah sangat jelas saya apa namanya saya sampaikan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Nanti silakan diikuti aja petunjuknya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Terus saya share lagi ya bagi yang baru gabung, saya share lagi itu, saya share ulang.